Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifah Hayu Apsari dengan NIM 19035128. Di sini saya akan membahas mengenai analisis bahan kimia obat atau BKO yang terkandung dalam berbagai varian jamu. Keywordnya yaitu di sini ada 3, bahan kimia obat, kemudian ada jamu, dan metode yang digunakan di sini yaitu ada 2, ada spektrofotometri inframerah dan kromatografi lapis tipis. Bab satunya pendahuluannya, yang pertama yaitu ada bahan kimia obat. Berkembangnya penggunaan obat tradisional di Indonesia, khususnya jamu, berdampak pada keinginan industri jamu untuk meningkatkan kualitas produknya, yang dimana dengan menambahkan bahan kimia obat atau BKO. Bahan kimia obat merupakan zat-zat kimia yang digunakan sebagai sediaan obat tradisional atau jamu yang digunakan untuk memperkuat indikasi dari obat tradisional tersebut. Obat tradisional yang biasanya mengandung BKO adalah obat yang memiliki indikasi untuk rematik, penghilang rasa sakit, dan afrodisiak. BKO merupakan senyawa kimia sintesis atau bahan kimia aktif yang digunakan sebagai bahan kimia utama pembuatan obat kimiawi atau dalam bentuk produk jadinya. BKO dapat berupa bahan kimia aktif, yaitu obat bebas, obat keras, dan narkotik. Kemudian ada jamu. Dalam masyarakat Indonesia, jamu atau obat tradisional mempunyai kedudukan yang khusus dalam warisan budaya. Nah, jamu itu sendiri yaitu obat tradisional yang berupa bahan atau ramuan yang didapatkan dari tumbuhan, bahan hewan, maupun mineral. Jamu adalah obat tradisional yang disajikan secara tradisional yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut yang secara higienis atau bebas cemaran serta digunakan secara tradisional. Sebagian besar masyarakat umum mengkonsumsi jamu ini karena dapat memberikan manfaat yang cukup besar, salah satunya untuk kesehatan. Kemudian ada metode. Metode yang digunakan di sini yaitu ada 2, yaitu spektrofotometri inframerah. Yang dimana spektrofotometri inframerah yaitu merupakan metode gelombang analisis dengan prinsip kerja gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya di atas daerah sinar tampak yaitu pada 700 sampai 3000 nanometer. Kemudian spektrofotometri inframerah ini banyak diterapkan dalam analisis senyawa organik. Pada metode kedua yaitu kromatografi lapis tipis, yaitu metode pemisahan komponen kimia berdasarkan pada absorpsi, partisi, atau kombinasi kedua efek. Tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui studi efek bahan kimia obat yang terkandung dalam berbagai varian jamu. Manfaat penelitian di sini yaitu ada 2. Yang pertama bagi masyarakat umum yaitu untuk menjadi sumber informasi dan ilmu pengetahuan bahwa efek dari mengonsumsi jamu yang mengandung bahan kimia obat yang terkandung dalam berbagai varian jamu. Kemudian bagi peneliti di sini yaitu dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai analisis bahan kimia obat yang terkandung dalam berbagai varian jamu. Bab keduanya ada kajian teori bahan kimia. Yang pertama yaitu bahan kimia obat. Yang A-nya ada general statement. Yang dimana bahan kimia obat merupakan senyawa kimia obat yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam jamu dengan tujuan agar dapat memberikan efek yang diinginkan bereaksi lebih cepat dari biasanya. Salah satu cara yang digunakan paling tepat untuk mengetahui apakah jamu tersebut mengandung bahan kimia obat adalah reaksi penyembuhan yang dirasakan oleh konsumen yang mengonsumsi jamu tersebut. Apabila penyembuhan cepat, maka jamu tersebut mengandung bahan kimia obat yang dosisnya lebih tinggi. Menurut temuan BPOM,
bahan kimia obat yang sering digunakan adalah sibutramine hidroklorida, vinylbutazon, piroksikan, sildenafil, dan paracetamol. Yang pertama yaitu sibutramine hidroklorida. Sibutramine hidroklorida ini merupakan obat keras yang digunakan dalam pengobatan obesitas, yang dimana untuk mengkonsumsi obat ini dapat diperoleh dan digunakan berdasarkan resep dokter. Sibutramine hidroklorida ini mempunyai bentuk yaitu bentuk serbuk kristal yang berwarna putih. Yang dimana sibutramine hidroklorida ini merupakan salah satu obat anti-obesitas yang berkhasiat sebagai anoreksenia. Yang dimana anoreksenia ini adalah zat-zat yang dapat menekan nafsu makan dan digunakan sebagai penunjang obat diet pada pengguna obesitas. Kemudian ada vinylbutazon. Vinylbutazon ini memiliki bentuk serbuk kristal yang berwarna putih hingga hampir putih, yang dimana memiliki kelarutan yang praktis, yaitu tidak larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, dan larut dalam larutan alkali. Vinylbutazon ini termasuk ke dalam senyawa sintesis turunan pirazolon, yang dimana senyawa ini termasuk ke dalam antiinflamasi neurohormonal yang bekerja untuk mengurangi peradangan. Kemudian yang ketiga yaitu ada piroksikan, yang dimana merupakan obat golongan antiinflamasi non-steroid atau AINES, yang memiliki kegunaan sebagai antiinflamasi, antipiretik, dan analgetik dengan cara menghambat sintesis prostaglandin melalui penghambat enzim siklogenesanya. Kemudian ada sildenafil sitrat, yang dimana merupakan bentuk garam dari sildenafil. Sildenafil sitrat ini berbentuk serbuk kristal yang dimana mempunyai kelarutan yaitu 3,5 mg. Yang dimana sildenafil sitrat ini digunakan untuk penanganan disfungsi ereksi pada pria. Kemudian ada paracetamol. Paracetamol atau acetaminophen telah ditemukan obat analgesik yang efektif lebih dari satu abad, yang dimana ditemukan pada tahun 1893, yang dimana paracetamol merupakan metabolit phenacetin yang bertanggung jawab terhadap efek analgesiknya. Obat ini pada masyarakat umum dapat digunakan sebagai penurun obat demam. Kemudian kegunaan atau manfaat dari BKO. Kegunaan obat tradisionalnya yaitu pegalinu, encuk, rematik. BKO yang ditambahkan yaitu vinylbutanon, antagonin, dan paracetamol. Kemudian ada pelangsing, yaitu ada sibutramine hidroklorida. Kemudian ada peningkat stamina atau obat kuat pria. BKO yang ditambahkan yaitu sildenafil sitrat. Kemudian kencing manis atau diabetes. BKO yang ditambahkan yaitu glibenclamide. Kemudian ada sesak nafas, BKO yang ditambahkan yaitu theophylline. Kemudian yaitu ada jamu atau general statement. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional yang berisi bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, atau secara higienis atau bebas cemaran, yang serta digunakan secara tradisional. Jenis-jenis jamu yang digunakan di sini yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada jamu beras kencur, yang dimana jamu beras kencur ini dipercaya dapat menghilangkan pegal-pegal linu pada tubuh. Dengan membiasakan minum jamu ini, maka kita dapat terhindar dari pegal-pegal linu yang biasa timbul akibat terlalu bekerja keras. Selain itu, jamu pegal linu ini dapat digunakan untuk merangsang nafsu makan sehingga selera makan meningkat dan tubuh menjadi lebih sehat. Kemudian yang kedua yaitu ada jamu kunir asam, yang dimana jamu kunir asam ini dikatakan sebagai jamu adem-ademan atau segar-segaran, yang dapat diartikan sebagai jamu untuk menyegarkan tubuh dan dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Ada pula yang mengatakan bahwa jamu ini dapat bermanfaat untuk menghindari diri dari panas dalam dan sariawan, serta membuat perut menjadi lebih dingin. Jamu ini tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, dan jamu ini dapat juga dikonsumsi untuk memperlancar haid. Kemudian ada jamu pahitan. Jamu pahitan ini dimanfaatkan sebagai dapat dimanfaatkan dalam berbagai masalah kesehatan.
yang dimana salah satunya yaitu salah satu manfaat utamanya yaitu untuk dapat mencegah gatal-gatal dan kencing manis. Ada juga yang dapat dimanfaatkan untuk cuci darah, kurangnya nafsu makan, dan menghilangkan bau badan, dan juga menurunkan kolesterol, perut kembung, atau pegal-pegal dan pusing, dan juga dapat menghilangkan jerawat. Kemudian yang terakhir ada jamu cabai puyeng. Jamu cabai puyeng ini dikatakan oleh sebagian besar penjual jamu dapat dikatakan yaitu sebagai jamu pegalinu, yang artinya jamu ini dapat menghilangkan pegal-pegal dan linu-linu di dalam tubuh, terutama pegal-pegal di pinggang. Namun ada pula yang mengatakan bahwa jamu ini dapat menghilangkan dan menghindarkan kesemutan yang dirasakan di dalam seluruh tubuh, dan dapat juga untuk menghilangkan panas badan atau demam. Kemudian metode yang digunakan di sini ada dua, yaitu spektrofotometri inframerah, yang dimana spektrofotometri inframerah yaitu suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombangnya yaitu 0,75 sampai 1000 nanometer, atau pada bilangan gelombangnya yaitu 13.000 sampai 10 cm. Daerah inframerah sedang berkaitan dengan transisi energi vibrasi dari molekul yang memberikan informasi mengenai gugus-gugus fungsi dalam molekul tersebut. Daerah inframerah jauh yaitu berada pada 400 sampai 1000 sampai 10 cm yang bermanfaat untuk menganalisis molekul yang mengandung atom-atom berat seperti senyawa anorganik. Kemudian ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis yaitu suatu proses pemisahan yang memiliki analit-analit dalam sampel. Di dalam proses pemisahan ini terdapat dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pada fase diam dapat berupa bahan padat atau porus dalam bentuk molekul kecil, atau dalam bentuk cairan yang dilapiskan pada pendukung padat atau dilapiskan pada dinding kolom. Sedangkan pada fase gerak dapat berupa gas atau cairan, yang mana penggunaan gas digunakan pada fase gerak ini maka dikenal sebagai kromatografi gas. Lanjut pada bab 3 pembahasan, yaitu pada kedua metode yang digunakan. Yang pertama yaitu pada spektrofotometri inframerah. Yang digunakan di sini ada 7 sampel, dan yang terdapat di 4 sampel dari 7 sampel ini mengandung parasetamol. Nah, parasetamol yaitu obat yang biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan juga digunakan untuk menurunkan demam. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat merasakan efek samping bagi penggunanya, yang dimana yaitu dapat dirasakan yaitu mengantuk, lemas, ruam dan gatal, gampang lapar, sembelit, gula darah turun, dan juga dapat membuat pengonsumsinya yaitu menjadi bingung. Kemudian ada penggunaan parasetamol dalam jangka panjang ini tanpa petunjuk dokter dapat menyebabkan beberapa efek, yaitu seperti kelelahan, sesak nafas, jari dan bibir kebiruan, anemia atau kurang darah, dan kerusakan liver atau ginjal. Kemudian pada analisis kromatografi lapis tipis ini atau KLT dengan menggunakan sampel jamu pelangsing tersebut mengandung sibutramine hidroksidida, yang mana berefek seperti tekanan darah dan denyut jantung pada saat tidur. Sibutramine klorida ini memiliki manfaat seperti yaitu untuk obat diabetes, untuk obat kolesterol tinggi, dan juga tekanan darah tinggi. Kemudian
efek samping dari mengonsumsi sibutramin hidrokolida ini yaitu dapat sakit kepala, sakit punggung, yaitu dapat juga menyebabkan penyakit sindrom flu, cedera tidak sengaja, astenia, sakit perut, nyeri pada dada, dan nyeri pada leher. Kemudian kesimpulan di sini yaitu analisis bahan kimia obat, yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 metode, yaitu ada spektrofotometri inframerah dan kromatografi lapis tipis. Pada spektrofotometri inframerah ini digunakan 7 sampel dan terdapat 4 sampel yang mengandung paracetamol. Yang kemudian analisis bahan kimia obat pada metode kromatografi lapis tipis dapat yang digunakan sampelnya yaitu pada sampel jamu pelangsing, yang dimana pada sampel jamu pelangsing ini mengandung sibutramin hidrokolida. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.